Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali melemah turun hampir 2% ke angka 6.742. Dan di video ini saya coba analisa bagaimana potensi ISG ke depannya. Apakah saat ini ISG atau bursa kita masih aman? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba bahas pergerakan ISG yang hari ini kembali turun hampir 2% ke angka 6.743. Secara teknikal jika kita lihat ISG saat ini sebenarnya sudah rawan karena saat ini sudah terkonfirmasi tembus harga 7.000 yang sebelumnya masih berupa support psikologis. Jadi bisa kita perhatikan Desember tahun lalu, ISG sempat mengetes harga 7.000, ini masih bisa bertahan dan rebound. Tapi setiap kali bertahan dan rebound, ISG masih gagal naik di atas garis EMA 50-150. Jadi pada pertengahan Januari, ISG sempat rebound kembali dari 7.000, bisa kita lihat sempat naik tinggi, asing sudah mulai masuk pada saat itu, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50-150, ISG kembali gagal. Candle pada tanggal 23 Januari tidak oke. Candle merah, shadow ke atas sangat panjang mencoba break garis EMA 150, ternyata gagal break dan kembali melemah. Jadi apabila teman-teman ketemu saham sudah naik, ada candle seperti ini, teman-teman memang harus hati-hati karena ada potensi untuk berbalik arah. Di sini juga sama, bisa kita lihat sempat naik tinggi juga, mencoba break garis EMA 50-150 berhasil break, tapi mencoba naik di atas 7.500 pada bulan Desember kemarin juga terbentuk candle ini, walaupun di candle hijau tetap saja polanya hampir mirip, ternyata berbalik arah. Jadi secara teknikal memang sebelumnya ISG sudah kurang oke, karena gagal bertahan di atas garis EMA 50-150. Dan walaupun dalam beberapa bulan terakhir ini kuat di atas 7.000 dan sideways, untuk tren jangka menengah bisa kita lihat sebenarnya ISG trennya sudah mulai downtrend. Apalagi saat ini sudah terkonfirmasi menembus 7.000 sehingga cara pergerakan ISG akan lebih downtrend lagi. Dan penurunan hari ini membuat ISG mencoba untuk menembus 6.800. Jadi untuk ISG karena saat ini tembus 7.000, berarti rata-rata saham mulai bergerak turun. Tapi bukan berarti ISG turun semua saham pasti turun. Pasti ada beberapa saham secara teknikal masih oke, atau mungkin yang masih bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang punya saham yang cara pergerakan masih berada di atas garis EMA 50-150, menurut saya saat ini masih bisa di hold, walaupun ISG secara tren sudah kurang oke atau sudah bergerak downtrend, dan 7.000 kedepannya akan berubah menjadi resisten psikologis. Jadi jika terpantau ternyata minggu depan ISG bisa bertahan dari rebound dari 6.800, teman-teman harus lihat apakah bisa break 7.000 dan garis EMA 20. Jadi saat ini garis EMA 20 ada di sekitar angka 7.060. Apabila mencoba rebound tapi masih gagal menembus 7.000 sampai garis EMA 20, secara teknikal ISG masih belum aman, masih ada potensi untuk melanjutkan low-low-nya. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena satu minggu ini ISG turun lumayan dalam. Sekarang kita akan coba lihat beberapa saham yang secara teknikal masih oke. Jadi pertama saham BRIS yang kemarin baru kita bahas. Ini salah satu saham yang memang menurut saya pribadi masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50-150. Pada saat live streaming bareng teman-teman member juga selalu saya jelaskan untuk sektor perbankan salah satu yang masih oke menurut saya itu BRIS. Karena masih berada di atas garis EMA dan terpantau bisa kita lihat dari pertengahan atau akhir Januari sampai sekarang asing masih terus masuk akumulasi. Dan menariknya hari ini juga BRIS masih bisa bertahan dari rebound dan masih ada big accumulation. Jadi untuk teman-teman yang hari ini sudah berhasil pantau dan dapat di sekitar 2.870-an atau 2.900-an, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan 2.950 untuk trailing stop. Tapi untuk yang mungkin minggu depan baru mau coba pantau saham BRIS dan entry, menurut saya saat ini memang masih lumayan beresiko. Saham kedua yang secara teknikal juga masih oke, yang juga masuk watchlist kami brand teman-teman member itu adalah SCMA. Dan SCMA walaupun di ISG 2 hari terakhir melemah, bisa kita lihat ini juga masih terus bergerak naik. Dan saat ini sudah mencapai target di angka 200. Jadi apabila teman-teman screening saham untuk ingin coba pantau di entry, selalu saya jelaskan coba pantau saham yang masih berada di atas garis EMA. Karena apabila berada di atas garis EMA, selama tidak turun di bawah garis EMA ini, secara teknikal masih layak untuk di hold, masih bisa coba dipantau untuk buy on support untuk saham-saham seperti ini.
Jadi bisa kita lihat walaupun IHSG melemah, turun dalam, SCMA secara teranjang menengah ini masih terus bergerak naik. EMTK juga sama walaupun memang tidak seoke SCMA, tapi minimal EMTK juga masih berada di atas garis EMA 50-150. Jadi teman-teman harus cari saham-saham seperti ini. Jadi walaupun IHSG melemah, selama saham yang teman-teman punya atau yang teman-teman pantau masih berada di atas keluarga SMA, itu masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk saham-saham contohnya Mandiri, walaupun hari ini bergerak naik, bisa kita lihat secara teknikal tidak oke. Jadi apabila teman-teman sebelumnya pantau saham Mandiri dan terpantau gagal bertahan di atas garis EMA 50-150, teman-teman sudah harus hati-hati. Kan secara teknikal sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Nah, secara break bisa kita lihat Mandiri terus bergerak turun. Dan hari ini memang terpantau bisa bertahan dan rebound dari harga 5.000 yang merupakan support psikologis. Jadi pada video kemarin sempat kita bahas bahwa Mandiri apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, coba tunggu dulu 5.000 karena 5.000 saat ini masih berupa support psikologis. Dan karena Mandiri dalam 1 minggu sudah turun lumayan dalam, ada potensi untuk technical rebound. Tapi ingat, bisa saja ini hanya technical rebound. Apabila ternyata Mandiri gagal naik melewati 5.400 sampai 5.500, secara teknikal masih ada potensi melanjutkan penurunan. Dan sekarang kita coba lihat sekilas untuk saham brand. Saham brand sebelumnya secara teknikal oke. Hari ini semua tahu juga kenapa IHSG turun dalam, karena saham-saham konglomerasi rata-rata turun dalam, apalagi untuk saham-saham Barito Group. Dan bisa kita lihat hari ini langsung open ARB. Sebelumnya secara teknikal oke, masih berada di atas garis EMA 150 walaupun sudah turun di bawah garis EMA 50. Tapi penurunan hari ini sudah harus warning. Jadi apabila teman-teman masih hold saham brand, mesti harus hati-hati kan secara teknikal brand sudah reversal dari uptrend menuju downtrend. Apalagi bisa kita ini big distribution, asing yang sebelumnya terus masuk, hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk punya saham brand harus warning. Oke, untuk saham seperti Raja yang sebelumnya sudah naik tinggi, saat ini terkoreksi, apakah masih layak untuk di hold atau ingin coba entry? Itu nanti akan coba saya bahas di video yang mungkin saya akan posting besok. Untuk PT Oro juga, secara tekniknya semua masih oke. Walaupun hari ini turun lumayan dalam karena masih berada di atas keluarga garis EMA. Beda dengan brand yang sudah turun bawah keluarga garis EMA. Oke, jadi untuk video ini IHSG sudah harus hati-hati karena secara teknikal sudah tidak oke menurut saya karena sudah turun bawah 7.000. Apabila 1 minggu ke depan IHSG gagal bangkit dan naik kembali di atas 7.000, secara teknikal saya lihat masih berpotensi besar untuk menuju 6.500. Tapi apakah penurunan IHSG berarti bursa kita akan sangat downtrend? Itu tergantung sahamnya. Seperti penjelasan saya tadi, selama saham yang teman-teman punya atau yang teman-teman ingin coba beli masih berada di atas keluarga SMA, itu masih bisa coba dipantau, masih bisa coba di hold. Tapi saham yang terpantau atau saham dipunya ternyata yang sebelumnya oke dan sekarang berbalik arah, mulai berada di bawah keluarga SMA, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk keluar. Jadi apabila masih profit, bisa pertimbangkan take profit. Apabila masih loss, tapi lossnya tidak terlalu besar, bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu. Setelah itu tunggu kondisi bursa mulai membaik, mulai ada inflow kembali, mulai ada high low, baru teman-teman ikutan entry lagi di harga bawah. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.